Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang akuntansi dasar dengan materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum kita membahas siklus akuntansi perusahaan jasa, pertama-tama kita harus tahu apakah itu pengertian dari siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berdasarkan bukti transaksi, sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan. Secara umum, ada 3 aktivitas utama dalam akuntansi, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang siklus akuntansi yang ada di perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam tabel terlihat beberapa tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari bukti transaksi, kemudian jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Yang pertama, bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen dasar atau data yang digunakan dalam akuntansi. Identifikasi transaksi ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk mencari tahu transaksi apa saja yang telah berlangsung selama periode tersebut. Bukti terbagi menjadi 2. Ada bukti internal dan juga bukti eksternal. Contoh bukti internal yaitu bukti kas masuk atau kas keluar. Contoh bukti eksternal yaitu faktur, nota, atau kwitansi. Yang kedua, jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah aktivitas untuk meringkas dan mencatat transaksi keuangan perusahaan berdasarkan dokumen dasar ke buku jurnal. Jurnal adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Beberapa fungsi jurnal umum yaitu fungsi mencatat, fungsi historis, fungsi analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Nah, ini adalah bentuk tabel jurnal. Ada nomor, tanggal, nomor bukti transaksi, keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Kemudian ada aturan pendebitan atau pengkreditan. Jika aset bertambah, debit berkurang, kredit. Jika utang atau kewajiban bertambah, kredit berkurang, debit. Jika modal atau ekuitas bertambah, kredit berkurang, debit. Jika pendapatan bertambah, kredit berkurang, debit. Jika beban bertambah, debit berkurang, kredit. Jika price bertambah, debit berkurang, kredit. Nah, kemudian yang saldo itu adalah mencerminkan saldo normal dari akun-akun tersebut. Yang ketiga, buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan saat diperlukan. Fungsi buku besar yaitu meringkas data transaksi yang telah dicatat, wadah untuk menggolongkan akun, dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, data dan berbagai sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini adalah bentuk tabel buku besar. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Yang keempat, neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar dari semua saldo akhir yang terdapat dalam buku besar perusahaan. Neraca saldo berisikan daftar akun yang digunakan beserta nominal saldo yang dijadikan sebagai bukti bahwa sisi debit dan kredit telah seimbang atau balance. Nah, ini adalah bentuk tabel neraca saldo. Ada nomor akun, nama akun, debit, kredit. Kemudian di bawahnya ada jumlah keseluruhan debit dan kredit.
Yang kelima, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun neraca saldo ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Sebagai contoh, pemakaian perlengkapan dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Untuk jurnalnya yaitu beban di debit dan perlengkapan di kredit. Yang keenam, neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening. Jumlah yang dibutuhkan memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, ini adalah bentuk tabel neraca lajur. Ada kode akun, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Di setiap akun-akun tersebut ada debit kreditnya. Yang ketujuh, laporan keuangan. Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, perubahan modal, ataupun neraca. Nah, yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang menyajikan perhitungan atas seluruh pendapatan dan biaya perusahaan, mulai dari pendapatan yang diperoleh hingga pengeluaran apa saja yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan posisi modal perusahaan. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena adanya penambahan seperti penyetoran modal atau pengurangan investasi dari pemilik modal perusahaan. Dan yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca adalah sebuah laporan yang berisikan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, utang, serta modal pada periode akuntansi tertentu. Lanjut ke siklus akuntansi yang ke-8, pembuatan jurnal penutup. Pembuatan ini dilakukan untuk menutup seluruh akun yang berkaitan dengan laporan laba rugi serta laporan perubahan modal, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya perhitungan ulang pada periode akuntansi berikutnya. Beberapa akun yang biasanya perlu ditutup pada akhir periode yaitu akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba rugi, dan PRIV. Nah, sebagai contoh, ini adalah penutupan akun pendapatan. Jadi, pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Yang ke-9, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar yang memuat semua akun real beserta saldonya setelah dilakukan penutupan buku besar. Salah satu tujuan dari neraca saldo adalah untuk melihat apakah antar akun telah memberikan hasil yang seimbang atau tidak, agar selanjutnya bisa memulai kegiatan akuntansi pada periode yang baru. Nah, ini adalah bentuk tabel neraca saldo setelah penutupan. Ada kode akun, nama akun, debit, kredit. Kemudian di bawahnya ada total dari keseluruhan debit dan juga kredit. Yang ke-10, jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang disusun saat awal periode akuntansi yang baru untuk membalik akun jurnal penyesuaian tertentu. Jurnal pembalik hanya bersifat opsional saja ya, yakni tidak harus dibuat. Namun, apabila dibuat jauh lebih baik. Mengapa demikian? Karena transaksi ini hanya dilakukan untuk jenis transaksi tertentu saja. Kesimpulannya, ketika kita ingin membuat sebuah laporan keuangan, termasuk laporan keuangannya perusahaan jasa, maka penting untuk mengetahui apa saja siklus akuntansinya perusahaan jasa, agar laporan yang kita buat itu tepat dan akurat sebagai pengambil keputusan untuk pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Nah, itu tadi ya penjelasan mengenai siklus akuntansi yang ada di perusahaan jasa. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.